Karya pemikiran ekonomi Islam Imam Al-Ghazali. Hujatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali lahir di Tus, sebuah kota kecil di Khuraissan dekat dengan Mashhad, Iran pada 450 Hijriah tahun 1058 Masehi. Namun, tidak ada jejak kota ini di Iran saat itu karena kota Tus seluruhnya dihancurkan oleh Chenghis Khan pada tahun 1220 Masehi. Ia adalah putra Muhammad bin Muhammad yang meninggal saat Al-Ghazali masih muda. Meninggalkannya dalam perawatan seorang teman, Al-Ghazali bersama dengan saudaranya Ahmad Al-Ghazali mendapatkan pendidikan awalnya dari seorang sufi saleh yang merupakan teman dekat ayahnya di kota Tus. Selanjutnya ia mempelajari Al-Quran, tata bahasa Arab, logika, teologi, dan hukum Islam di tahun-tahun awal usianya. Dia luar biasa siswa yang cerdas dan termotivasi. Tahun 470 Hijriah atau 1077 Masehi, Al-Ghazali berangkat ke Nishapur dan mempelajari hukum dan subjek umum filsafat di sana. Madrasah Nizamiyah di bawah bimbingan gurunya yang terkenal, Imam Al-Haramain Al-Zuwaini, tinggal di sana sampai kematiannya pada 478 Hijriah atau 1085 Masehi. Selama tinggal di Madrasah Nizamiyah, Al-Ghazali terpelajar dan unggul dalam fikih Syafi'i, perbandingan hukum dasar-dasar jurisprudensi, usul al-fikih, logika dan filsafat. Imam Al-Ghazali banyak menyerap pengetahuan dari buku-buku Al-Zuwaini seperti Al-Syamil dan Al-Irsyad yang ditiru dan dijadikan ilham oleh Al-Ghazali dalam mengarang buku-bukunya Al-Munkij min Al-Dalal dan Tahafut Al-Falasifah. Ia diangkat menjadi pengajar madrasah di Jamiah yang didirikan di Baghdad oleh Nizam al-Mulk pada tahun 408 sampai 485 atau 1018 sampai 1092 Masehi. Perdana Menteri atau Wazir dari Saljuk, karirnya sebagai pengajar di Nizamiyah tidak lama antara tahun 484 Hijriah atau 1091 Masehi sampai 488 Masehi atau 1090 Masehi. Kemudian Al-Ghazali memutuskan untuk menuntut ilmu selama 10 tahun berikutnya berturut-turut Damaskus, Yerusalem, Hebron, Hijaz atau Makkah dan Madinah, Irak dan Mesir. Kemudian ia kembali ke Nishapur dan kemudian ke Tus sekitar tahun 1106 Masehi, di mana ia tinggal sampai kematiannya pada tahun 1111 Masehi. Al-Ghazali wafat hari Senin, tanggal 14 Jumadi Al-Thani tahun 505 Hijriah atau 18 Desember 1111 Masehi. Untuk selanjutnya yaitu karya Imam Al-Ghazali. Beberapa karyanya terkait ide-ide ekonomi Islam telah ditulis di masa ia menjadi pengajar di Madrasah Nizamiyah. Di antaranya adalah Syifa al-Ghalil fil al-Qiyas. Karyanya dalam usul fikih ini memperkenalkan ide-ide awal tentang maslahat manusia yang harus dijaga, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Mizan al-Amal, karyanya di bidang tasawuf, banyak menyentuh aspek perilaku manusia dalam ekonomi dan bagaimana mencapai kebahagiaan hidup. Nasihat al-Muluk merupakan salah satu karyanya yang ditulis ketika beliau melakukan perjalanan ilmiah ke beberapa daerah yang berkenaan dengan politik ekonomi Islam. Karyanya ini didedikasikan untuk seorang penguasa Saljuk yang tidak disebutkan namanya, mungkin Muhammad Tapar. Ihya al-Ulum al-Din, karyanya di bidang fikih dan tasawuf, ini sangat terkenal dan dibaca oleh banyak umat Islam di dunia. Juga membahas tentang seluruh aspek kehidupan manusia menurut syariat Islam.
Adapun karya lainnya yaitu sangat banyak di bidang fikih yaitu Al-Wasit, Al-Bisat, Al-Wazid, Bayan Al-Kholan, Lil Syafi'i dan Hulasat Al-Rasyi'il, Ikhtisar Al-Mukhtar. Di bidang usul fikih seperti Tahsin Al-Makhraj, Muntahil fil Ilm Al-Zald, Mustasfa Makhraj fil Al-Khalafiyah dan Mufassal fi Al-Khilaf Usul Al. Dan di bidang filsafat adalah Maqasid Al-Falsafah, Tasawuf Al-Falsafiyah, Al-Munqidh min Al-Dalal, Al-Zamal Al-Awam, Al-Ikhtisad fil Al-Atiq, Mustajari Fadail Al-Imamiyah, Hakikat Al-Ruh wa Qista Al-Mustaqim, Mawahim Al-Batniniyah. Untuk selanjutnya yaitu mengenai pemikiran ekonomi Islam Imam Al-Ghazali. Yang pertama yaitu konsep maslahat dalam ekonomi Islam. Menurutnya, Imam Al-Ghazali dalam Syifa Al-Ghalil fil Al-Qiyas dan Mustafnya menjelaskan bahwa dalam sebuah masyarakat Islam ada 5 dasar keperluan yang harus dipenuhi oleh manusia, yaitu penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang semuanya terkait dengan kemaslahatan manusia. Menurutnya, segala sesuatu yang berkenaan dengan penjagaan yang 5 adalah maslahat, sedangkan yang berkenaan dengan meninggalkan yang 5 adalah mafasadah. Dapat dikatakan bahwa maslahat adalah suatu kebaikan bagi manusia yang harus dilakukan manusia untuk kehidupannya di dunia dan di akhirat, karena tujuannya maslahat itu kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan cara menghilangkan mafsadah. Maka maslahat al-zaruriyat atau maqasid al-khamsah merupakan sesuatu yang penting wajib dipenuhi dalam diri manusia untuk menopang kehidupannya di dunia dan kelak menuju akhirat. Hajariyat merupakan tingkatan kedua dari maslahat yang fungsinya untuk menghilangkan atau melepaskan kesusahan dan kesulitan diri manusia dalam kerangka maslahat daruriyatnya. Yang kedua yaitu hemat dalam konsumsi Islam. Menurut Al-Ghazali mengatakan orang yang membelanjakan hartanya melakukan konsumsi itu mempunyai 2 keadaan, boros dan hemat, dan yang terpuji ialah berhemat. Kemudian ia merujuk kepada sabda Rasulullah SAW, yaitu siapa yang bersifat sederhana niscaya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang boros atau mubazir niscaya dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang berzikir atau mengingati Allah Azza wa Jalla niscaya dikasihi oleh Allah. Menurut Al-Ghazali, tingkat konsumsinya harus berkisar antara kebutuhan dan pemborosan, sedangkan kebutuhan harus dipenuhi oleh konsumen yang merupakan kewajiban agama atau fard al-faqiyah. Sedangkan pemborosan itu adalah haram. Ia menambahkan pemborosan sebagai jenis pengeluaran ataupun bertentangan dengan syariat Islam, dan lebih jauh pengeluaran-pengeluaran tersebut melebihi batas kecukupan atau had kifayah, maka menahannya padahal harus diberikan itu kikir, sedangkan memberikannya padahal seharusnya ditahan itu pemborosan atau mubazir. Al-Ghazali juga berpendapat pemborosan adalah membelanjakan uang di tempat yang tidak diperlukan, di waktu itu tidak diperlukan, dan dalam jumlah yang tidak diperlukan. Dan di antara yang kedua ini terdapat tengah-tengah atau wasaih. Al-Ghazali menganjurkan semacam rasionalitas dalam perilaku konsumen seperti yang ditentukan oleh syariat dan menurut tingkat pendapatan seseorang. Maka konsumsi yang seimbang dalam Islam ialah konsumsi untuk memenuhi tujuan kehidupan dunia dan akhirat. Yang ketiga yaitu harga dan mekanisme pasar. Menurut Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa pasar merupakan salah satu tempat di mana manusia berusaha padanya untuk penghidupan. Pasar tempat bertemunya orang-orang yang menawarkan barang atau jasanya dan orang-orang yang memerlukannya. Lalu petani membawa biji-bijian. Apabila tidak ditemuinya orang yang memerlukan, maka dijualnya dengan harga murah kepada saudara-saudara. Al-Ghazali cukup kritis terhadap pengambilan keuntungan yang berlebihan. Istilahnya berlebihan digunakan untuk kaitannya dengan beberapa kebiasaan atau normal keuntungan. Al-Ghazali mengutip beberapa ulama yang menyatakan bahwa jika keuntungan melebihi sepertiga dari yang harga pasar yang berlaku, pembeli dapat memiliki opsi untuk melakukan mengkaji ulang transaksinya. Namun Al-Ghazali tidak menyukai opsi ini dan bergantung atas kebaikan penjual dalam menjaga keuntungan tetap dalam batas normal. Al-Ghazali tidak menentukan kisaran atau batasan yang tepat dari keuntungan normal yang disarankannya, bahwa mengingat kebaikan penjual serta norma-norma praktik perdagangan dan kondisi pasar.
tingkat keuntungan seharusnya sekitar 5-10% dari harga barang. Yang keempat yaitu peranan negara dalam perekonomian. Perbedaan dengan Nizam al-Mulk, Al-Ghazali menghindari politik praktis, juga menasihati dan mengomentari tentang urusan negara dan bagaimana para penguasa harus melakukannya. Ia menganggap negara sebagai kebutuhan lembaga, tidak hanya sebagai panduan dan fungsi urusan masyarakat yang tepat, tetapi untuk memenuhi kewajiban sosial yang diamankan syariat atau furud kifayah. Bagi Al-Ghazali, negara dan agama adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari pilar masyarakat yang tertib, karena adanya agama adalah fondasi dan sultan adalah penyebar dan pelindungnya. Ia menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi, negara harus menegakkan keadilan dan memberikan kondisi damai dan keamanan sehingga membangun ekonomi yang sehat dan berlangsung. Ini merupakan peranan penting bagi suatu negara untuk menegakkan keadilan dan menjamin keamanan bagi tiap-tiap warga negara dalam aktivitas ekonominya. Institut Hizbah merupakan institusi yang mampu menegakkan etika dan keadilan dan menjamin keamanan serta ketertiban di pasar, sehingga dapat disimpulkan bahwa agama dan keadilan merupakan fondasi dasar negara dalam memberikan maslahat-maslahat kepadanya.